Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu dikasih Kristus. Hari ini hari begitu cerah, begitu indah, kita lancar ke ibadah tanpa halangan banjir ataupun hujan saudaraku. Tapi saya percaya juga Tuhan ingin kita menikmati Dia sepanjang hari ini supaya kita boleh melanjutkan hari-hari esok bersama dengan Dia. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika lagi menyembah Tuhan, saya diingatkan Tuhan tentang apa sih itu kekristenan. Lalu saudaraku saya bertanya-tanya gitu, apa sih ujung-ujungnya kekristenan itu? Saya pernah bertanya gak tentang kekristenan itu? Kekristenan kan banyak aspek, banyak. Tapi apa gitu loh ya, ujung-ujungnya itu seperti apa? Nah Tuhan ingetin saya yang Bapak Ibu juga sudah tahu, saya bacakan. Dalam Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Inilah goal akhir yang paling ujung kekristenan kita saudaraku. Tuhan ingin mengubahkan kita serupa dengan gambarnya. Dahulu di perjanjian lama saudaraku dikasih Tuhan, dia telah menciptakan Adam serupa dengan segampar dengannya. Tetapi Adam memilih memakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dia tidak memakan pohon kehidupan sehingga dia gagal saudaraku. Dan semua orang yang dari keturunan Adam saudaraku gagal saudaraku. Hanya ketika Tuhan datang saudaraku ke dalam dunia ini, lalu Alkitab mencatatnya sebagai Adam yang terakhir yaitu Yesus saudaraku. Dan semua yang ada di dalam Yesus itulah saudaraku yang akan diubahkan serupa Kristus saudaraku. Jadi saudaraku menerima Kristus itu awalnya saudaraku, bukan akhirnya. Menerima Yesus saudaraku itu awal sekali supaya kita beroleh hidup. Ketika kita beroleh hidup kita bisa memahami isi hati Allah, tujuan Allah dan semua segala aspek tentang kealahan itu kita bisa saudaraku memahami isi hatinya saudaraku. Jadi dia datang dulu memberikan kehidupannya. Nah setelah dia memberikan kehidupannya dia mulai bekerja di dalam kita. Seperti ayat tadi dikatakan semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Berapa banyak di antara kita yang sudah memiliki Kristus di hati kita? Amin. Nah kalau Kristus sudah di hati kita, Allah sedang bekerja untuk mengubahkan kita dari hari ke hari untuk serupa dengan Kristus saudaraku. Dan keputusan itu bukan keputusan mendadak. Keputusan itu sudah sebelum dunia dijadikan. Sejak semula soalnya. Itu dalam kekekalan saudaraku. Sejak semula itu kekekalan saudaraku. Belum ada dosa, belum ada manusia, belum ada semesta saudaraku. Baru aja diri Allah. Jadi di isi hati Allah sejak semula. Dia ingin mewujudkan rencananya itu saudaraku. Supaya ciptaannya itu serupa segampar dengan dia. Nah karena itu saudaraku dikasih Tuhan. Saya membayang-bayangkan kalau ini kan saudaraku tulisan Rasul Paulus ke jemaat di Roma saudaraku ya. Kalau Rasul Paulus hadir di Abalov MTAS hari ini. Lalu dia melihat saudaraku wajah Abalov MTAS menatap wajah kita satu persatu. Seperti yang dia doakan gak ya kita ini. Seperti yang dimimpi-mimpikan gak dia kita ini. Kalau Rasul Paulus datang di kota Jakarta saudaraku. Lalu saudaraku dia melihat pola-pola gereja. Baik yang ada silent worship saudaraku. Baik yang jingkrak-jingkrak saudaraku dikasih Tuhan. Baik yang pakai bahasa-bahasa asing saudaraku. Bayangan Paulus tentang gereja seperti apa saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan. Paulus menurut saya adalah orang yang paling mengenal Kristus dibandingkan dengan siapapun di muka bumi ini. Saya bukan sedang ingin memuliakan Paulus, bukan saudaraku. Karena dia pernah berkata dalam suratnya itu dia katakan yang kukendaki ialah mengenal dia. Dan bersekutu dalam kuasa dan penderitaannya. Dia bilang semuanya itu kuanggap sampah. Dia cuma ingin mengejar Kristus saudaraku. Dan dia berkata lagi, namun aku hidup tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Semua kata-kata Paulus penuh dengan Kristus. Penuh dengan Kristus. Gereja Tuhan di akhir zaman penuh dengan Kristus gak? Terlihat dari
pembicaraan-pembicaraannya saudaraku. Terlihat dari pikiran-pikirannya, mimpi-mimpinya, dan yang lain-lainnya saudaraku. Nah karena itu hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita kembali saudaraku. Kita sudah mendengarkan ketika di awal tentang sinopsis kitab Efesus itu kitab tentang gereja saudaraku. Memang banyak sekali aspek-aspek saudaraku di dalam kekristenan yang disingkapkan di dalam kitab Efesus. Tapi secara khusus kitab Efesus itu adalah tulisan surat Paulus yang dia terima dari ilham Roh Kudus saudaraku, yang menyingkapkan tentang rahasia Allah yang nanti kita akan bahas sedikit saudaraku ya. Nah saudaraku kasih Tuhan hari ini saudara sambil saudara mendengarkan firman Tuhan sambil berdialog sama Roh Kudus yang tinggal di hati kita. Bertanya-tanyalah kepada dia, karena ketika engkau bertanya-tanya engkau sedang dibawa ke hadirat yang lebih dalam lagi dan engkau sedang berjalan bersamanya. Saudaraku dikasih Tuhan, saya akan membawakan tema hari ini tentang mengenal kasih Kristus. Natsnya di dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Apakah bisa kebaca kurang lebih? Kita baca sama-sama. Saya baca genap ya, Bapak Ibu ganjil ya, bergantian ya sampai ayat 21 ya. Demikian firman Tuhan, Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kembali Engkau ingin menjamu kami dengan firman-Mu. Riset, perbaharui Tuhan pikiran kami. Juga Tuhan hasrat di hati kami. Supaya kami boleh Tuhan bertumbuh di dalam kekristenan kami. Yang Engkau inginkan supaya kami serupa dengan gambaran Kristus. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua, berkatilah firman-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kiranya menaungi kami dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang mau kita bahas dari ayat khotbah ini saudaraku? Yang mau kita bahas dua hal saja saudaraku. Yang pertama rahasia Allah dan Kristus, lalu doa Rasul Paulus. Pokoknya ini rohani banget saudaraku. Sangat rohani banget, sangat surgawi banget. Rahasia Allah dan Kristus, doa Rasul Paulus. Ini semua sifatnya rohani banget saudaraku. Tetapi memang karena Allah itu roh. Manusia itu saudaraku adalah makhluk roh yang memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh. Ketika tubuh kita selesai di muka bumi ini, kita tetap eksis karena roh kita masih ada. Roh kita kalau kita sudah mengenal Kristus, percaya Kristus, kita lahir baru, kita ada di hadirat Kristus, saudaraku. Tapi kalau kita tidak percaya Kristus, menolak Kristus, saudaraku, kita sudah ada di tempat yang berbeda, saudaraku. Memang itu di alam maut, saudaraku, di alam Hades, saudaraku ya. Tetapi saudaraku kasih Tuhan, di sana tidak ada terang, saudaraku. Karena Kristus itulah terang itu, saudaraku. Nah, saudaraku, kita akan melihat ini, saudaraku. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita.
kita bukan udah tahu semua sehingga kita berjalan mengikut dia, enggak. Justru karena kita nggak tahu, kita bersandar sama dia, berjalan mengikut dia. Dan kita melihat dalam perjalanan tersebut, dia ada, dia hadir, dia bekerja, dia menjawab doa-doa kita. Jauh melampaui dari apa yang batas yang kita bisa doakan. Itu yang kita lihat. Kenapa kita ibadah hari Minggu Bapak Ibu? Orang Yahudi kan ibadah hari Sabtu ya. Sabat kan, kenapa kita ibadah hari Minggu? Karena kita beribadah hari Minggu itu untuk merayakan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus memang kita rayakan secara khusus spesial ketika Paskah. Tapi ibadah Minggu itu sejatinya saudaraku, kita ingin mensyukuri kemenangan Kristus yang telah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan setan, mengalahkan dunia dan mengalahkan dirinya sendiri. Dialah sang pemenang itu. Dan sang pemenang itu tinggal di hatimu. Sehingga kekristenanmu dimungkinkan adalah kekristenan pemenang. Karena ada Kristus. Tapi masalahnya minggu-minggu ini kita pemenang enggak? Apa lagunya masih pakai model yang lama? Ku tak dapat jalan sendiri. Lagunya lagu penyerahan, Ti. Tapi di balik itu ada unsur putus asa. Karena tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saudara tahu nggak, kuasa kebangkitan Kristus itu bukan sekedar terminologi kekristenan, saudaraku. Karena tidak ada yang bangkit dari maut dan hidup terus. Memang di Alkitab ada beberapa orang yang dicatat ya, kayak pemuda yang dari Nain, lalu Lazarus kan bangkit, tapi mati lagi kan. Tapi kalau yang Kristus lain, saudaraku, ketika dia mati, dia bangkit, hidup selama-lamanya. Cuman Kristus itu, saudaraku, yang bisa begitu. Sehingga kalau ada pernyataan firman Tuhan atau catatan di kitab suci tentang kuasa kebangkitan Kristus, itu berbicara sesuatu yang sangat agung, sangat besar, sangat istimewa dan tidak ada taranya, saudaraku. Dan kita ibadah hari Minggu untuk merayakan itu, saudaraku. Supaya engkau diingatkan, disegarkan kembali. Memang Bapak Ibu, Kristus tahu engkau punya masalah dengan sakit penyakitmu, dengan konflik atau dengan masalah-masalah di kantor atau dimanapun. Tapi dia ingin menarik perhatian kita bahwa dia ada, dia berhuni tinggal di dalam dirimu supaya engkau cakap untuk mengalahkan raksasa masalah-masalahmu. Karena ketika engkau mengalahkan raksasa masalahmu, saudaraku, engkau menjadi pemenang-pemenang yang sah. Saudaraku, saudara bersuka cita enggak kalau tiba-tiba engkau enggak bertanding, engkau dapat piala? Bahagia enggak? Beli piala di Jatinegara di pojok situ, saudaraku. Beli lalu dikasih, juara golf katanya. Tapi enggak pernah bertanding, saudaraku. Ada rasa enggak? Ada rasa bangga enggak, saudaraku? Enggak kan? Nah makanya saudaraku, sekolah kehidupan yang kita jalani ini adalah proses Tuhan. Tuhan sudah nunggu di ujung. Tapi tidak hanya di ujung, dia juga berjalan bersama kita. Tapi itu juga ada di sana. Karena Allah hadir. Ada di masa lalu, ada di masa kini, ada di masa depan. Di masa lalu dia merencanakan sesuatu, di masa kini dia berjalan bersama kita. Di masa depan dia menunggu kita setia mengikut dia. Dia sudah nunggu-nunggu nih untuk memberikan mahkota. Haleluya. Tetapi kemenangan, tiba-tiba dapat mahkota, lalu engkau tidak melakukan firman Tuhan, rasanya apa, saudaraku? Memang, saudaraku, kita diselamatkan, saudaraku. Tapi, saudaraku, kita tidak hanya diselamatkan, saudaraku. Ada pahala-pahala yang menantikan kita, saudaraku. Pahala itu, saudaraku, hanya kita dapatkan ketika kita melakukan firman-Nya. Ketika kita setia menjadi pelaku firman. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, jadi kita melihat di sini, kekristenan itu semua melulu tentang dia. Makanya ada orang bikin istilah history. Tahu history? Ini cerita tentang dia, saudaraku. Tentang dia yang merencanakan, dia yang datang, dia yang menyertai, dia juga yang kelak akan menghakimi dan memahkotai kita, saudaraku. Semua tentang dia. Saudara bersuka cita? Kalau semua tentang dia, berarti orang yang paling berbahagia di muka bumi ini adalah orang-orang yang percaya kepada dia, Kristus. Mau bilang amin aja takut-takut. Kenapa, saudaraku? Iyalah,
Karena dia yang merencanakan, dia yang berjalan bersama kita untuk menolong kita untuk menang. Lalu dia sudah menanti kita untuk memberikan mahkota itu saudaraku. Membagikan pahala-pahala itu saudaraku. Wow saudaraku, orang Kristen seharusnya adalah orang yang paling berbahagia. Makanya kalau ada orang Kristen gak bersuka cita saudaraku, jangan-jangan dia belum belajar firman Tuhan yang berkata bersuka citalah. Sekali lagi aku katakan. Coba bilang sama kirinya, jangan ngomong sama saya. Ya. Oke, kita mulai saja saudaraku. Ya. Ya. Kita bicara slide berikutnya tentang rahasia Allah. Saudaraku ini kasih Tuhan, akhirnya saya baca kitab Kolose saudaraku. Walaupun kita lagi baca Efesus, saya baca Kolose juga. Kenapa saudaraku? Karena kitab Kolose itu gua banget. Gua banget maksudnya begini nih. Saya percaya Yesus, tetapi ya plus juga yang lain-lainnya gitu loh. Siapa yang bersama saya? Kayak kitab Kolose. Kitab Kolose itu Kristus juga. Tapi saya juga perlu uang, saya juga perlu kesehatan, saya juga perlu, itu kitab Kolose saudaraku. Nanti kita akan bahas kitab Kolose saudaraku, tapi saya cuma cuplik satu ayat saja. Karena ketika lagi Vision Day, kan ada renungan pertanyaan itu, menjawab pertanyaan tersebut, saya melihat apa sih masalah saya ini? Ternyata ada ketakutan, penolakan dan tidak diterima saudaraku, itu dalam diri saya saudaraku. Lalu bagaimana Injil menjawab itu? Waduh, saya langsung ingat ayatnya saudaraku, bahwa Efesus 1 ayat 3 kita ditentukan saudaraku untuk menjadi anak-anak Allah, itu membuat saya terhibur saudaraku. Lalu saya ingat yang tadi tuh, yang Roma 8 ayat 29 ditentukan serupa Kristus, itu menghibur saya saudaraku. Lalu saudaraku, Kolose 2 ayat 2 saya bacakan untuk kita ya. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Jadi saudaraku, kata Kristus itu wajar lazim di telinga orang Kristen, amin. Itu sering lah. Tapi saudaraku sejatinya Alkitab mencatat Kristus itu adalah rahasia Allah. Menurut Kolose 2 ayat 2. Mengenal rahasia Allah yaitu Kristus, titik. Enggak ada yang lain. Bayangin aja saudaraku. Dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, titik. Jadi kalau ada orang merasa mengenal Allah lalu gak berjumpa dengan Kristus, dia bukan Allah yang dijumpai. Karena kitab suci kita telah memeteraikannya. Mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Kita ini orang yang berbahagia saudaraku, bisa beroleh pengenalan tentang Kristus. Bukan cuman mengenal. Bahkan dia tinggal di hati kita. Luar biasa. Wow. Saudaraku, rahasia Allah adalah Kristus saudaraku. Makanya kan saudaraku di dunia medsos, perjagatan medsos saudaraku, kok Allah beranak gitu kan. Lalu kemudian ditanya lagi, kok manusia bisa menjadi Tuhan? Saudaraku, manusia gak bisa menjadi Tuhan. Tuhan menjadi manusia bisa gak? Bisa. Mereka melihat bahwa kita menuhankan Yesus. Kekristenan mengenalnya Kristus menjadi manusia. Lihat arahnya saudaraku. Kristus turun menjadi manusia. Kalau mereka berpikirnya manusia menjadi Allah, menjadi Tuhan. Manusia menjadi Tuhan yang gak bisa saudaraku. Tapi kalau Allah menjadi manusia, gak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Jadi saudaraku, rahasia Allah adalah Kristus. Tapi ini bukan cuma tentang nama Kristus itu saudaraku. Segala kekayaan rahasianya itu saudaraku. Sebab di dalam
Kristus itu berhuni segala kepenuhan kealahan. Itu Kolose juga yang adanya. Jadi saudaraku, saudara mesti ingat bahwa rahasia Allah itu adalah Kristus. Kalau dia ngomong-ngomong tentang Allah lalu tidak berbicara tentang Kristus, dia cuma omon-omon saja. Tahu omon-omon saudaraku? Cuman cuap-cuap saja beropini. Tapi kalau dia ngomong Allah, lalu kemudian dia berbicara tentang Kristus, Allah yang dikatakan itu adalah dia itu saudaraku. Karena Kristus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Di luar Kristus tidak ada jalan selamat. Nah saudaraku dikasih Tuhan, rahasia Allah adalah Kristus. Makanya betapa penting kita fokus Christ Center Disciple. Supaya kita apa saudaraku? Supaya kita akan diubahkan serupa Kristus. Bagaimana kita ingin serupa Kristus yang kita ngomongin yang lain-lain. Nah saudaraku dikasih Tuhan, rahasia Allah adalah Kristus. Ulangi bersama saya, rahasia Allah adalah Kristus. Dan rahasia Kristus adalah gerejanya. Nah kitab Efesus itu menyingkapkan. Orang ingat gereja, ingatnya gedung bangunan. Ingat gereja, merek organisasi. Nggak salah itu saudaraku. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, aspek surgawinya gereja itu adalah, rahasia Kristus adalah gerejanya. Gereja itu sangat rohani sekali saudaraku. Sangat surgawi. Makanya pintu alam maut tidak mampu menguasainya. Rahasia Kristus adalah gerejanya. Kalau pendeta, gembala nggak mengasihi gereja, nggak mengasihi jemaat, dia bukan gembala, dia bukan pendeta, dia bukan penatua. Dia harus mengasihi jemaat. Sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Karena apa yang menjadi kepedulian Kristus harus menjadi kepedulian gereja, kepedulian kita. Apa yang Kristus tidak sukainya harus menjadi itu juga yang tidak kita sukai. Nah Kristus sangat mengasihi gerejanya karena dia membelinya dengan darahnya saudaraku. Dengan darah. Darah itu kalau di Alkitab bicara tentang nyawanya. Karena ada nyawa, ada kehidupan di dalam darah. Dan gereja itu lahir bukan usaha penatua, bukan usaha pendeta, bukan usaha manusia. Tapi Kristus yang membeli dengan darahnya. Makanya pendiri gereja itu adalah Kristus. Bukan PDT, bukan PNT, bukan gembala, bukan rasul. Pendiri gereja adalah Kristus. Karena dia yang membelinya dengan darahnya saudaraku. Baik kita langsung mulai saja saudaraku. Apa sih isi doa Paulus? Kita coba baca kupas satu-satu ya. Efesus 3 ayat 14-16. Kita baca ya firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Rasul Paulus itu seorang rasul yang dekat dengan Kristus. Dia tahu kalau bicara kepintaran gak ada yang lebih pintar dari dia saudara. Dia pintar banget saudara. Kalau bicara ketaatan menjalankan syariat agama dia gak ada lawannya saudaraku. Sangat saleh saudaraku. Bicara keturunan dia orang terhormat dari suku Benjamin saudaraku. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan. Ketika dia berbicara tentang gereja. Berbicara tentang jemaat saudaraku. Di sini kita lihat Rasul Paulus berdoa. Di pasal 1 ada doa Paulus. Di pasal 3 juga dia berdoa. Jadi Rasul Paulus itu senantiasa berdoa di dalam pelayanannya. Saudara kita melayani sound system berdoa enggak? Multimedia berdoa enggak kalau kalian melayani di multimedia? Sebagai asar kita berdoa enggak? Atau pelayanan-pelayanan yang ada saudaraku. Saudara berdoa enggak sungguh-sungguh? Karena kalau kita enggak berdoa, bagaimana kita disertai oleh Tuhan? Kita saja tidak menyapa namanya. Kalau kita ingin mengalami penyertaan Tuhan, kita harus senantiasa hidup di dalam doa. Nah ini Rasul Paulus
berdoa. Dia mengandalkan doanya. Doanya apa? Supaya orang-orang kudus dikuatkan dalam manusia batinnya oleh Roh Kudus. Di situ ada orang kudus ya. Ada agama tertentu, orang kudus itu adalah tokoh pimpinannya yang saleh, itu disebut orang kudus. Tapi menurut Alkitab, semua yang telah lahir baru itu orang kudus. Itu Alkitab. Saudaraku yang kasih Tuhan, supaya orang-orang kudus dikuatkan oleh rohnya, oleh Roh Kudus. Oleh diri Allah lagi saudaraku. Saudaraku, hidup dan identitas kita itu enggak ditentukan oleh pencapaian kita, pengakuan, penerimaan orang lain. Karena sejatinya hidup dan identitas kita saudaraku ditentukan oleh anugerah yang Allah limpahkan dalam hidup kita. Dan oleh relasi hubungan kita dengan Dia. Saya anak Pak Napi Tupulu. Karena saya berasal dari dia, benihnya. Saya punya marga Napi Tupulu karena papa saya Napi Tupulu. Saya punya hubungan dengan dia. Demikian juga kita kalau kita berkata saya anak Allah. Tapi kita gak pernah berelasi, gak pernah berdoa, gak pernah memanggil namanya. Tidak pernah memikirkan apa yang menjadi pikirannya. Tidak peduli apa yang dia pedulikan. Bagaimana kita mengklaim diri kita anak Allah? Status kita sebagai anak Allah karena anugerah kelahiran baru yang Tuhan berikan. Kita ini orang yang sangat beruntung dan sangat diberkati Tuhan. Karena agama-agama di seluruh dunia sedang melakukan apapun juga untuk mendapatkan hidup kekal berakhir di sorga. Itu cita-cita mereka. Sedangkan kita bukan itu. Kita sudah menerima hidup kekal itu. Kita sudah menikmati surga itu di muka bumi ini. Tergantung. Surga itu adalah diri Allah itu saudaraku. Di surga itu adanya gak ada kegelapan kan. Karena terangnya siapa? Terangnya adalah Allah kan. Siapa terang itu? Kristus itu. Nah Kristus yang di sorga itu, bukankah dia menerangi jalan-jalan kita? Saya berdoa ketika saya ada mengurus satu masalah, saya berdoa. Setelah saya berdoa, saya lalu berkomunikasi. Saya berdoa aja udah, berkomunikasi. Gak lama, berapa hari, 3 hari, 4 hari kemudian saya dapat jawabannya. Dan doa itu dijawab oleh Tuhan jauh melampaui dari ekspektasi saya. Dari apa yang saya doakan. Saya doa segini, saya dapatkan segini. Bukan tentang uang saudaraku. Tentang sesuatu yang kita sedang proses. Saudaraku dikasih Tuhan. Saya kagum sama Tuhan. Tuhan saya gak minta loh yang gitu saudaraku. Saya cuma minta ini Tuhan. Saudara tahu kenapa saya dijawab? Karena doa saya itu untuk jemaat saudaraku. Saya berdoa untuk jemaat. Saya berdoa untuk ini. Ketika saya berdoa untuk jemaat saudaraku. Kristus sangat sayang banget sama jemaatnya. Doa saya pasti dijawab. Pasti dijawab. Karena jemaat itu lahir dari Kristus. Saya berdoa untuk jemaatnya. Tuhan peduli banget. Doa saya related. Doa saya relevan. Doa saya menyatu. Frekuensinya nyambung saudara. Dijawab oleh Tuhan. Dan sukacita saya melimpah-limpah. Kenapa? Aduh Tuhan. Semua anugerah saudaraku. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Supaya orang-orang kudus dikuatkan dalam manusia batiniahnya. Manusia rohnya saudaraku. Oleh Roh Kudus. Makanya kita membuka mesbah pagi. Makanya kita juga sharingkan tentang kitab Efesus. Saudara ikut bersatu dulu kitab Efesus saudaraku. Jadi rangkaian khotbah ini dicicil-cicil per ayat saudaraku. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sehingga engkau diperkaya. Bukan oleh pikiran pendeta. Tapi oleh firman Allah. Kita kupas firman saudaraku.
Firman itu. Nah ketika kita merenungkan firman Tuhan tersebut, firman itu memberikan kehidupan bagi kita. Jadi saudaraku mari. Kalau ada orang-orang yang bisa terus menikmati Kristus karena dia melakukan firman Tuhan tersebut. Saya lanjutkan saudaraku ya. Ini dua pertama. Supaya orang-orang kudus dikuatkan dalam manusia batinianya oleh Roh Kudus. Kalau lihat Rasul Paulus di sana, itu saya ambil ilustrasinya saudaraku. Dia nggak hina, nggak merasa hina, dia nggak merasa putus asa di dalam penjara. Saya merasakan, kan saya bertanya-tanya, Tuhan kok Rasul Paulus itu banyak sekali pewahyuan yang dia terima ya. Lebih daripada rasul-rasul yang lain loh. Saya bukan sedang memuliakan Paulus, enggak. Tapi memang kenyataan begitu faktanya. Dia menerima pewahyuan begitu banyak. Apalagi tentang gereja, dia komplit. Karena ini saudaraku. Di mana dia mendapatkannya? Ya ini, di penjara. Ketika di penjara nggak ada kegiatan yang lain kan? Dia menikmati Kristus, dia menikmati kitab sucinya, dia menerima lagi pewahyuan yang baru segar. Dan dia bagikan lagi ke gereja-gereja. Selanjutnya saudaraku, apa isi doa Paulus? Efesus 3 ayat 17a, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam batinmu, di dalam hatimu. Sorry, kenapa gak gerak nih? Oke, ini dua saudaraku ya. Supaya yang kedua, supaya Kristus dapat membuat rumahnya dalam hati orang kudusnya. Jadi kata sehingga oleh imanmu Kristus diam, ya. Ya ini saya mengkalimatkannya supaya Kristus dapat bertabernakal atau membuat rumahnya di dalam hati orang kudusnya. Jadi saudaraku, gereja itu adalah bagaimana Kristus punya rumah tinggal di hati kita. Berhuninya Kristus dalam kita adalah hal yang sangat misterius atau abstrak. Kita hanya dapat memahaminya dan menerimanya dengan indera iman, saudaraku. Nah, saudaraku kasih Tuhan, Efesus 1 ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat yang adalah tubuhnya. Tubuh siapa? Nyanya itu Kristus. Jadi gereja yang dimaksudkan oleh Yesus itu tubuhnya. Saudara tahu nggak bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus? Tahu? Kalau kita adalah anggota tubuh Kristus, berarti kita adalah bagian dari komunitas kerajaannya. Jadi kalau ada saudaraku, saya orang Kristen tapi nggak tinggal dalam komunitas. Maaf ya saya pinjam bahasa yang lain. Kalau ada dalam tubuh kita yang bukan bagian anggota tubuh, itu namanya apa? Tumor. Cancer. Itu bukan bagian dari tubuh loh saudaraku. Itu penyakit. Kalau kita tubuh, kita ada dalam komunitas. Saya ungkapkan ini bukan marah sedang jemaat saudaraku. Saya sedang menelanjangi saudaraku tipu daya setan yang bekerja di antara orang Kristen. Karena beberapa orang Kristen berpikir begini. Yang penting gue Kristen. Yang penting gue nyebut Yesus. Yang penting gue baca firman. Gue gak perlu komunitas. Jangan-jangan lo cancer. Gue dapat apa di gereja ini? Lah, kok gue dapat apa? Aturan tata ibadah 1 Korintus 14 ayat 26. Katakan apa? Jika kamu berhimpun, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Hatinya lah, pikirannya lah, kepeduliannya lah, doanya lah, pelayanannya lah. Mempersembahkan. Kita datang untuk mempersembahkan sesuatu dalam ibadah. Atau dalam komunitas. Tapi ada orang tertentu, gue udah bertahun-tahun jadi abalov. Gue dapat apa begini? Kasihan saudaraku. Pertanyaan saya, jangan-jangan belum dimuridkan. Karena kalau pikiran murid nggak ada seperti itu saudaraku. Saya lanjutkan saudaraku ya. Jadi apa isi doa Paulus? Supaya Kristus dapat membuat rumahnya. Oh kayaknya dia berwaktu cepat banget, waktunya itu ngebut sekali itu. Saya lanjutkan saudaraku. Saya bingung ya, ini PPT saya lucu ya, saya pindah dari Canva 1, 2, 3, 4, 5. Tapi saya transfer ke PPT kok jadi satu-satu semua ini. Saya jadi terganggu juga dengan angka-angka ini. Oke gak apa-apa saudaraku. Efesus 3 ayat 17b sampai 18.
dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi yang ketiga saudaraku, apa isi doa Paulus? Isi doa Paulus saudaraku tadi yang pertama, supaya orang kudus dikuatkan manusia batinnya oleh Roh Kudus. Yang kedua, supaya Kristus dapat membuat rumahnya bertabernakel di hati kita. Yang ketiga, supaya orang-orang kudus dapat memahami dimensi-dimensi Kristus, saudaraku. Dimensi-dimensi apa, saudaraku? Panjang, lebar, tinggi, dalamnya. Tapi saya coba masuk ke sini dulu, saudaraku. Saudaraku, roh adalah organ manusia tempat roh Allah tinggal. Roh Allah tinggal dalam hidup kita di mana? Di roh. Karena setelah kita lahir baru, saudaraku, hanya roh, saudaraku, tempat yang kudus, yang layak untuk dia tinggal, saudaraku. Karena Allah itu roh, dia berkomunikasi dengan roh kita, tinggal dalam roh kita. Lalu apa itu hati? Bingung kan? Hati, sini cantik. Jantung. Hati itu apa, saudaraku? Hati adalah organ manusia untuk mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, dan sebagainya kan. Jadi hati itu adalah untuk mengasihi. Makanya gambarnya lope-lope ya saudaraku ya. Untuk mengasihi. Lalu kemudian saudaraku, jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak saudaraku. Saudara punya pikiran, iyalah habis ibadah mau makan kan, udah ketahuan. Mau ke kantin kan, nah itu kan punya pikiran. Punya rasa, saya berasa dingin nih. Saya berasa, itu perasaan. Kehendak dan sebagainya. Nah saudaraku, itu jiwa. Hati itu adalah jiwa plus hati nurani. Hati nurani itu adanya di roh, saudaraku. Jadi kalau mau saya jabarkan, hati itu adalah pikiran, perasaan, kehendak plus hati nurani. Di dalam roh kita itu ada hati nurani, ada juga tempat kita bersekutu dengan Allah, saudaraku. Juga ada namanya intuisi. Ya, tapi yang lebih utama dalam roh itu adalah hati nurani. Nah jadi jiwa plus hati nurani itu, saudaraku, itulah hati. Nah saya lanjutkan dulu saudaraku ya. Pengalaman mengalami Kristus. Dikatakan Paulus berdoa supaya jemaat itu mengalami lebar dan panjangnya. Banyak orang Kristen itu ekstrim saudaraku. Kalau udah tahu ini udah gak mau yang lain-lainnya. Gak begitu saudaraku. Dimensi ini ada lebar, ada panjang, ada tinggi, ada dalam. Tuhan ingin kita hidup seimbang saudaraku. Seorang wanita di desa di China saudaraku. Ini suka berdoa. Ada yang suka berdoa di sini jemaat? Nah ini jemaat di China ini suka berdoa, suka berpuasa. Dia hidupnya berdoa, berpuasa, doa puasa. Suatu hari dia berdoa puasa 7 hari, gak makan. Lalu pendetanya datang, kamu tampaknya udah lemah nih. Coba kamu bagaimana? Jangan maksakan diri kamu. Disuruh buka puasa saudaraku oleh pendetanya. Karena kita hidup oleh anugerah saudaraku, kita gak bisa maksa Tuhan. Kita hidup oleh anugerah. Nah pendeta tersebut saudaraku menasihati dia. Malah marah jemaat itu saudaraku. Di China saudaraku. Marah-marah pendeta domelin saudaraku. Ya pendeta gak bisa ngomong saudaraku. Dan menghargai, menghormati jemaat yang ingin puasa. Udah 7 hari dilanjutin saudaraku. Besoknya dia dengar yang puasa itu meninggal saudaraku. Saudaraku, manusia itu gak makan 40 hari itu bisa hidup saudaraku. Ada saudara kita setiap tahun tuh berpuasa 40 hari tanpa makan. Cuma minum aja. Setiap tahun saudaraku. Teman saya. Saya gak sebut namanya. Karena seolah-olah saya mengagungkan manusia. Enggak. Tapi saya sedang membuktikan bahwa ada orang berpuasa 40 hari gak meninggal saudaraku. Tapi kali ini pendetanya datang nasihatin, gak mau. Meninggal dia. Jemaat Abalov di waktu yang lampau ada kayak begitu juga saudaraku. Tapi gak meninggal. Dia sakit tipes. Sakit tipes. Lalu diopname. Dikasih obat. Beriman. Beriman. Obatnya diterima. Makanya iya. Diumpetin di bawah bantal. Akhirnya sembuh juga oleh anugerah Tuhan, sembuh juga saudaraku. Tapi ketika keluar dari rumah sakit, buta. Buta saudaraku. Masuk utuh, keluar udah digandeng saudaraku. Inilah aspek lebar,
panjang, tinggi, dalam. Hidup tuh harus seimbang Pak, Bu. Ada juga orang begini, dia seorang yang rajin pelayanan, singa mimbar, layani di sana. Tapi abe di rumahnya berantakan, rumahnya gak diurus, anak-anaknya keleleran, saudaraku, gak ada yang jagain, saudaraku. Kita itu harus seimbang Pak, Ibu. Mengurus rumah tangga itu adalah pelayanan. Gak ada yang mau bilang amin, gue lihat. Mengurus anak itu pelayanan. Itu mulia. Memikirkan bagaimana berkesinambungannya kehidupan berumah tangga itu. Bawa mereka semua kepada Kristus. Nah saudaraku, jadi kita perlu berdoa, perlu berpuasa. Tapi jangan lupa, kita juga perlu aspek firman. Karena firman itu memberikan asupan kuasa, energi, dan mengubahkan hidup kita dari hari ke hari serupa Kristus. Firman. Alamilah pertumbuhan di dalam Tuhan. Lewat apa saudaraku? Baca firman dan doa dan dalam komunitas. Saya lanjutkan saudaraku. Apa isi doa Paulus yang keempat? Efesus 3:19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Yang keempat adalah supaya orang-orang kudus dapat mengenal kasih Kristus dan dipenuhi kepenuhan Allah. Saudara perhatikan, doanya Paulus hampir-hampir gak doain hal-hal yang jasmani. Saudara temukan gak? Surgawi banget dia. Padahal jemaat yang dilayani di Efesus itu semua tuh adanya di apa? Adanya di bumi, masih nampak bumi saudaraku. Tapi doanya surgawi banget. Supaya orang-orang kudus dapat mengenal kasih Kristus dan dipenuhi oleh Allah saudaraku. Jadi saudaraku, Paulus membicarakan hal yang rohani karena ini yang sangat penting. Karena inilah yang kalau kita meninggalkan bumi ini akan tetap ada. Gak pernah sia-sia. Tafsiran saya saudaraku, kenapa Paulus ngomong hal-hal yang jasmani? Karena jemaat sudah penuh doanya dengan hal-hal yang jasmani. Tuhan berkatilah sekolahku, berkatilah jodohku, berkatilah usahaku, kan udah sering kita doa gitu kan. Jadi tafsiran saya kenapa Paulus gak ngomongin doa-doa yang jasmani, karena jemaat penuhnya doa-doa yang jasmani udah banyak lah. Ya, jadi Rasul Paulus mengingatkan hal yang utama yang penting, yaitu hal-hal yang rohani. Dia bicara hal tersebut. Kasih Kristus itu tidak terukur sama seperti Kristus yang gak terukur. Saudara bisa mengukur Kristus. Kristus itu saudaraku roh yang memenuhi jagat raya ini saudaraku. Dia bukan berada. Dia pemilik semuanya. Dia memenuhi jagat raya. Makanya dia roh saudaraku. Gak ada tubuh yang bisa mencukupkan dia. Dia tuh roh yang besar saudaraku. Tapi dia datang dalam rupa manusia supaya kita bisa kenalnya dan bisa membangun relasi dengannya. Melampaui segala pengetahuan. Nah, namun kan kabar baiknya adalah kita dapat mengenal dan mengalaminya. Meskipun dia agung, dia transenden, dia mulia, dia besar. Tapi kita dapat mengenal dan mengalaminya. Kristus ada di mana? Ada di hati kita, betul? Kristus ada di. Tapi menurut kitab suci Kristus ada di surga. Dia sudah naik ke surga kan? Karena akal budi kita tidak mampu untuk menyelami kebesarannya. Dia memenuhi ruang dan waktu. Inilah doa Paulus saudaraku ya. Jadi apakah kita sudah penuh Kristus? Pikiran kita dipenuhi oleh apakah hari-hari ini? Senin sampai Sabtu dipenuhi oleh apa? Perasaan kita dikuasai oleh apa? Kehendak kita dikuasai oleh apa? Nah saya ingin berikan solusinya saudaraku. Setelah doa Paulus 5 ini saudaraku, bagaimana kita dapat dipenuhi oleh Kristus? Kita harus panggil namanya. Makanya kan saya terima kasih tadi Vivi memimpin menyebut nama Tuhan Yesus. Memang nama itu harus sering dibicarakan di sini. Kalau kita ingin dipenuhi oleh Kristus, Yohanes 7 ayat 37 katakan, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi haus. Kenapa kita nggak haus? Karena sudah dipenuhi oleh info-info yang ada di medsos.
Karena telah dipenuhi oleh semua tawaran-tawaran dunia yang mempesona kita. Makanya Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya, ngikut dia. Jadi kekristenan itu tidak kekurangan firman, kita kekurangan menyangkal. Ketika kita menyangkal, kita dapat banyak menyerap, menerima banyak. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku, kepada Yesus. Dan minum. Lalu Filipi 2 ayat 5, bagaimana kita dapat dipenuhi oleh Kristus? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin saudaraku. Pikiran perasaannya harus connect kepada Kristus. Saudaraku, itu ada lengkapnya lagi di Filipi 4 ayat 8 ya. Saya ingat Filipi 4 ayat 8 saudaraku. Gak saya siapkan, saya teringat aja saudaraku. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua itu, pikirkanlah itu. Supaya kita bisa mengalami dipenuhi oleh Kristus, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan. Yang kelima, saudaraku ya. Efesus 3 ayat 20-21, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jadi inilah pujian Paulus bagi Allah untuk kemuliaannya dalam gereja dan dalam Kristus. Jadi yang Paulus doakan ini hal-hal yang rohani, saya sudah sebutkan tadi, yang berhubungan dengan gereja. Kuasa kebangkitan Allah yang menggenapi hal-hal rohani dalam gereja. Jadi saudaraku, doa kita belum rohani kalau kita nggak berdoa tentang gereja. Kita belum rohani kalau kita nggak memikirkan doa kita untuk jemaat. Karena yang di hati Kristus adalah jemaatnya. Saudara mengasihi komsel saudara nggak? Berdoa nggak untuk komsel saudara? Berdoa nggak untuk pemimpin komunitas saudara? Doakan saudaraku. Itulah salah satu bukti ekspresi kita mengasihi Kristus. Kita mengasihi jemaat dengan mendoakannya. Nah oke, baik saudaraku. Jadi kita melihat di sini aspek-aspek tentang mengasihi. Kita melihat di sini bahwa Allah saudaraku mengenal kasih Kristus itu adalah dengan mengenal apa yang Kristus kasihi saudaraku. Yang Kristus kasih itu adalah jemaatnya. Nilai jemaat di mata Kristus senilai dengan nyawanya. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kita, kita bisa melihat bahwa anggota-anggota komsel kita adalah jemaat yang bernilai berharga seharga Kristus. Mari kita berdoa.